Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Saya meminta waktunya sedikit kepada rekan-rekan guru. Adapun susunan acara pada siang hari ini, next Budila. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga penyampaian materi, dan yang keempat penutup. Untuk membuka acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada rekan-rekan guru diharapkan untuk berdiri. Aku berdiri jadi pandu ibuku, Indonesia kelasanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, kita masuk pada rangkaian yang ketiga, yaitu tentang materi. Materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu terkait perkembangan sekolah, yang memang dari awal sudah saya canangkan ya ibu-ibu semua, bahwa memang di sekolah kita ini menekankan budaya positif kepada anak-anak kita. Dari mulai MPLS awal sekolah itu memang sudah saya woro-woro di grup wali murid. Wali murid jangan masuk mengintip-intip di kaca misalnya, tidak masuk ke gerbang. Nah, itu adalah salah satu disiplin positif yang memang di sekolah itu sudah terapkan sejak sekolah ini berdiri. Budaya positif yaitu yang pertama, nilai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan yang universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang keenam yaitu restitusi atau segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif. Ibu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan yang universal. Seperti apakah itu? Nah, dapat kita lihat, bisa di zoom Ibu. Makna dari disiplin positif yaitu belajar kontrol dengan menggali potensi yang kita punya agar tercapai tujuan yang semula, yaitu sesuatu menjadi
disiplin. Anak-anak mengetahui peraturan-peraturan yang ada di sekolah seperti apa dan menghargai peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Contoh disiplin positif yang kita terapkan di sekolah, misalnya seperti apa Ibu Guru? Jika di sekolah, peraturan yang ada di sekolah, di kelas, misalnya meletakkan sepatu di tempatnya, masuk tepat waktu, berbaris sebelum masuk kelas, kemudian ya meletakkan kembali mainan yang sudah dimainkan. Secara tidak langsung kita sudah menerapkan disiplin positif kita yang sudah di kelas, tapi kita itu kadang belum tahu. Oh ini ternyata disiplin positif itu seperti ini gitu. Tetapi keseharian kita di kelas itu ternyata sudah kita lakukan. Tetapi belum menurut teori ini belum kita mempelajarinya secara detail, tetapi sudah kita laksanakan. Dan itu adalah suatu hal yang positif bagaimana memberikan pembiasaan-pembiasaan yang baik terhadap anak murid kita. Next, Ibu Dila. Apakah makna disiplin itu? Coba ibu-ibu, ada yang tahu makna disiplin itu seperti apa? Ada yang bisa memberikan jawabannya? Disiplin. Tepat waktu. Boleh, ada lagi? Taat peraturan. Ada lagi Bunda? Disiplin. Taat pada peraturan, tepat waktu. Kemudian apa lagi? Ada lagi? Mengikuti aturan. Mengikuti aturan yang ada. Banyak ya makna dari disiplin. Nah, ini dia penjelasannya. Disiplin artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid. Disiplin dari membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya ini, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebenarnya bukan suatu hukuman untuk anak-anak kita kalau terlambat, hukumannya seperti apa. Tetapi bagaimana pembiasaan-pembiasaan kita memberikan pembiasaan yang baik supaya anak-anak juga dalam mengaplikasikannya itu bisa menuruti segala peraturan yang ada di sekolah. Bukan hanya sekedar anaknya yang harus disiplin, tetapi ibu gurunya pun harus disiplin, memberikan contoh yang baik, datang tepat waktu. Kalau ibu guru ngambil buku, berarti bukunya harus taruh lagi di lemari. Begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak melihat bu gurunya, bu guru ambil buku di lemari, kemudian sama bu guru ditaruh lagi di lemarinya. Coba anak-anak sekarang kalau habis mainan, berarti harus diletakkan lagi di tempatnya. Itu adalah suatu contoh guru yang memberikan perilaku disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Apakah itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh dan lintas bahasa, suku bangsa ataupun latar belakangnya. Contohnya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, menggerakkan motivasi diri dalam diri untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kreatif dan bergotong royong.
Lanjut Budila. Ya, masuk yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah ini yang sering dilakukan ibu gurunya di dalam kelas. Bagaimanakah teori ini? Yaitu perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan, misalnya motivasi eksternal dari luar. Kalau motivasi eksternal, motivasi internal itu dari dalam diri anak itu sendiri atau dari dalam ibu guru itu sendiri. Tujuannya yang pastinya memiliki tujuan positif, tujuan yang baik untuk anak-anak kita. Kemudian dilanjutkan. Nah ini dia bahwa penghargaan berlaku sama untuk anak-anak. Penghargaan di sini seperti apa yang kita berikan? Pujian. Kemudian apalagi ibu-ibu yang sering kita lakukan di kelas? Bertepuk tangan. Nah itu adalah motivasi-motivasi yang eksternal dari luar yang bisa membangun budaya positif kepada anak, memberikan penghargaan terhadap perilaku yang anak lakukan. Tentunya perilaku yang mencerminkan disiplin positif. Hari ini si Almira pakai krayon, terus krayonnya patah. Terus Almira berusaha untuk memperbaiki krayonnya dan kemudian meletakkan kembali. Nah kemudian, oh iya Almira hebat sekali, misalnya kata Bu Dwi. Besok Almira lebih berhati-hati lagi ya dalam memakai krayonnya supaya krayon tidak patah. Nah sebenarnya di situ ada penekanan untuk memperbaiki perilakunya, tetapi tidak dengan mengejasmen. Kenapa kok krayonnya bisa patah? Nah, itu kan biasanya membuat anak itu down ya, karena itu dimarahin ibu guru. Tapi kalau ibu guru memberikan kata-kata yang halus dan lemah lembut, anak-anak bisa lebih mengerti dibandingkan dengan kata-kata yang kasar seperti itu. Kemudian contoh pengakuan apresiatif atau kebijakan. Kemarin saya perhatikan nilai kebijakannya, rasa empati besar sekali situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Oh ini ketika kita misalnya menolong. Nah seperti tadi, misalnya kejadian seperti tadi barusan kita saksikan bersama-sama. Kejadiannya langsung. Apa respon ibu-ibu ketika melihat anak misalnya ada insiden seperti tadi? Panik nggak? Anak siapa itu gitu ya? Shock. Kenapa itu? Apalagi kalau sudah lihat darah, aduh udah pikirannya kemana-mana. Giliran dicek ternyata luka sedikit, bibirnya agak sedikit luka. Berarti kan memberikan respon. Bagaimana ibu guru ini sebagai guru memberikan respon ketika anak-anak itu punya insiden terjatuh atau berantem dengan temannya. Bagaimana respon ibu gurunya? Apakah langsung memarahi anaknya? Tidak ya. Harus gimana ibu-ibu? Apalagi ibu guru TK ini? Oh harus dikasih pengertian pelan-pelan ya. Kemudian lanjut Ibu Dila. Lanjut, ini next saja. Nah misalnya contoh hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket selama 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Ini adalah salah satu bentuk hukuman. Kalau anak TK hukumannya seperti apa kalau terlambat? Apakah kita menirukan seperti ini? Ya. Almira terlambat. Ayo Almira, lari keliling lapangan. Pingsan anak-anak. Iya, besoknya gak mau sekolah. Jadi bagaimana kalau ibu guru TK ada anak yang terlambat? Dinasehati Bu. Dinasehati. Iya betul. Jadi sebelum kita menjudgment anak itu terlambat itu sebenarnya kita harus tanya dulu, Bunda kenapa? Nak, kenapa kok terlambat?
Iya, semalam aku nonton HP-nya kemalaman. Nah, berarti itu di situ Bu Guru berperan untuk mendampingi bagaimana supaya tidak terlambat dan tidak malam-malam. Berarti konsekuensi misalnya mengganti kertas tugas mana yang telah dicoret-coret. Nah, ini biasanya kejadian di kelas. Ada anak yang usil, LK temennya dicoret-coret. Bagaimana penilaian Bu Guru terhadap ini? Kalau melihat anak temannya mencoret-coret hasil LK temannya, apa yang Ibu Guru lakukan? Ditegur, dinasihati. Ditanya kenapa nyoret punya teman. Biasanya si ini duluan nyoret punya buku. Gitu. Oh, jadi ganti-gantian gitu ya. Suka balas-balasan. Membalas-balasan ya, itu biasanya perilaku yang dilakukan anak-anak. Biasanya kita bisa memberikan konsekuensi. Nah, tadi kan si Cantika sudah coret-coret punya si Kanza. Berarti Cantika harus melakukan apa? Iya Bu Guru, nanti aku gak coret-coret lagi. Terus nanti aku juga mau ganti sama kertas yang baru misalnya. Atau nanti aku mau minta sama Bu Guru kertas yang baru untuk dikasih ke Kanza. Nah seperti itu ya, kalau konsekuensi tidak menyalahkan anak tetapi memberikan solusi untuk temannya. Lanjut aja ini sama. Nah ini dia. Setelah melalui tahapan tadi, teori 2 tadi, kita masuk pada teori restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya seperti ini, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam permasalahan yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bisa seperti contoh tadi, Nada melakukan kesalahan. Coba kalau kita runtut sama teori ini pun, apa yang kita bisa lakukan hal pertama kali ketika menghadapi Nada dulu, karena Nada yang melakukan kesalahan. Apa yang Bunda lakukan? Negur anak. Dengan apa? Pertanyaan apa atau kan? Kenapa Nada mendorong temannya? Kemudian apa jawaban Nada? Nggak mau turun, nggak mau merosot. Iya, nadanya mungkin di atas. Nadanya pengen merosot, dia belum merosot. Oh, berarti dia pengen merosot, tapi temennya nggak turun. Jadi dia gregetan, kemudian dorong. Nah itu adalah suatu kesalahan yang dibuat oleh Nada pada kasus hari ini. Kemudian jika sebagai guru, nasihat apa yang diberikan ibu-ibu ketika Nada melakukan suatu kesalahan? Tadi kan Nada bilang, ya orang dianya lama banget, aku setelah nggak tahan mau turun, dianya nggak turun-turun. Minta maaf terlebih dahulu. Mendorong Nada untuk meminta maaf kepada Almira. Kemudian setelah minta maaf, menasehati. Bagaimana menasehatinya? Tidak melakukan itu lagi. Besok jangan diulangi lagi. Sabar, karena mainannya kan baru-baru. Ya. Bergantian. Kalau bahasa lembutnya gini, Nada kan perosotannya cuma satu, terus masih ada temennya, berarti Nada harus apa? Sabar Bu Guru. Harus apa lagi? Harus antri menunggu giliran. Terus kira-kira Nada ini perbuatannya sudah baik atau belum ya? Belum baik lah Bu. Ini kan pikirannya untuk si Nada. Iya. Oh nggak baik Bu Guru. Karena kenapa Nak? Karena aku udah bikin bibirnya Almira darahan. Oh
iya, kira-kira akhirnya sakit nggak ya? Ya sakit Bu Guru, kalau udah darahan itu sakit. Gitu. Pasti kan dia cerita seperti. Nah, berarti lain kali si Nanda tidak boleh melakukan hal seperti itu ya Kak, karena hal itu dapat membahayakan teman Nanda dan tidak baik. Nah, harusnya Nanda tadi ketika melakukan hal itu harusnya Nanda seperti apa? Pertamanya kata yang lembut, ayo dong, Almira turun, saya mau gosok juga. Nah, ayo Almira sudah dari tadi gantian dong. Aku udah bilang kayak gitu Bu Guru sama Almira, tapi Almiranya masih aja nggak mau turun. Apa yang Bu Guru jawab? Mungkin posisinya belum siap juga, mungkin karena lagi berdiri. Tunggu dong, Nada, saya mau duduk dulu. Iya, tadi kata Nada, aku tuh udah ngingetin si Almira loh Bu, suruh cepetan, tapi dia nggak cepet. Terus apa lagi solusi dari Bu Guru? Sabar dulu ya, panggil Bu Guru. Panggil Bu Guru, panggil pawangnya. Ini pokoknya nggak mau ganti ya, begitu. Ya. Panggil Bu Guru gitu. Oh, solusinya memanggil Bu Guru gitu. Mainan yang lain Bu, kan masih banyak tuh. Oh iya, bisa juga. Coba tadi kan aku udah bilang begitu sama Almira, tapi Almiranya nggak mau turun. Terus kemudian Bu Gurunya menyampaikan, nah kan mainan nggak cuma satu, ada prosotan, ada ayunan. Kenapa tadi Nada nggak pilih prosotan dulu atau ayunan dulu, yang lain yang masih bisa dipakai? Oh iya Bu Guru, besok si Nada nggak mau berbuat seperti itu lagi ya. Iya, Nada tahu nggak, setiap di kelas itu kita harus apa? Harus saling menyayangi. Kalau Nada membuat temannya luka, kira-kira itu perilaku menyayangi bukan? Bukan. Nah, contoh-contoh. Tidak boleh menangis, pintar. Tidak boleh apa lagi, ayo? Tidak boleh cengeng. Kemudian tidak boleh panggil mama, pintar. Apa lagi? Ada lagi yang kita tambahkan? Sudah dapat 7, pintar anak-anak soleh. Ada lagi nggak? Nah, itu peraturan yang ada di kelas. Sekarang kalau teman-teman melanggar semua, tadi nangis, ganggu teman, nggak boleh ganggu teman katanya tadi. Terus tidak boleh panggil mama. Terus apa lagi tadi? Tidak boleh nangis. Nah, kalau teman-teman melanggar peraturan itu berarti hukumannya apa? Konsekuensinya teman-teman tidak apa? Tidak dapat hadiah. Terus tidak dapat bintang. Tidak dapat susu. Terus apa lagi? Tidak dapat apa lagi? Tidak dapat susu. Oh, tidak dapat hadiah. Kemudian apa lagi? Tidak dapat. Iya, tidak disayang Bu Guru. Terus apa lagi? Hadiah dari guru. Iya, tidak dapat bintang dari Bu Guru. Nah, itu dia kesepakatan kelas kita. Yang pertama,
Bisa. Maju aja. Jadi anak jempol. Boleh mengganggu teman? Boleh mengganggu teman. Berarti yang mengganggu, melanggar peraturan itu akan kita kasih sanksi. Sanksinya adalah tidak mendapat tidak mendapat tidak disayang. Oke, siap? Semuanya sepakat? Sepakat. Tidak melanggar peraturan. Di kelas harus tertib. Di kelas harus tertib. Oke deh, tepuk tangan semua. Terima kasih teman-teman. Sekarang teman-teman boleh bermain. Ya.